Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun, perkenalkan, nama saya Supardi, dosen Akper Dharma Wacana Metro, Lampung, Indonesia, dengan NIDN 0012036805. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan bukti kinerja saya sebagai seorang dosen dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Akper Dharma Wacana Metro, yaitu mata kuliah metodologi penelitian. Mata kuliah ini diberi beban 2 SKS yang terdiri dari 1 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Dalam perkuliahan akan dilaksanakan sebanyak 16 kali tatap muka, termasuk ujian mid semester dan ujian semester. Artinya 14 kali pertemuan dengan mahasiswa, 1 kali ujian semester dan 1 kali ujian semester. Mata kuliah metodologi penelitian ini diberikan kepada mahasiswa semester 4 dari 6 semester yang direncanakan untuk mahasiswa diploma 3 keperawatan. Mata kuliah ini diampu secara tim dengan teman dosen sehingga masing-masing mendapatkan beban 1 SKS. Mata kuliah ini hadir untuk memberikan pembekalan kepada mahasiswa Akper Dharma Wacana Metro berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan mahasiswa dalam penguasaan tentang metodologi penelitian yang digunakan sebagai dasar dalam menyelesaikan penulisan tugas-tugas akhir atau karya ilmiah mahasiswa pada akhirnya di semester 6 nanti. Mata kuliah ini juga sebagai dasar dalam penelusuran hasil-hasil penelitian sebagai bukti terbaik dalam pelaksanaan asuhan keperawatan. Pembelajaran dirancang dengan berbagai metode dengan penugasan berfokus pada penulisan proposal karya tulis ilmiah. Selanjutnya, dalam rangka mendukung capaian kompetensi lulusan mahasiswa diploma 3 keperawatan Dharma Wacana Metro, berikut ini saya sampaikan bahwa capaian pembelajaran mata kuliah metodologi penelitian ini adalah sebagai berikut. Setelah mengikuti pembelajaran mata kuliah metodologi penelitian ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan tentang prinsip dan etika dalam penelitian. Mahasiswa mampu merumuskan masalah dan menyusun hipotesis penelitian sesuai dengan kaidah umum penelitian. Mahasiswa mampu menjelaskan berbagai metode penelitian. Mahasiswa mampu mengumpulkan, mengolah data dan menginterpretasikan hasilnya secara logis dan sistematis. Mahasiswa mampu menyusun proposal penelitian dan mempresentasikan secara kelompok. Selanjutnya, dalam rangka memenuhi capaian pembelajaran mata kuliah metodologi penelitian ini, maka kami menyiapkan materi yang sesuai dengan kompetensi yang diharapkan. Pertama, tentang konsep dasar penelitian. Yang kedua, area dan ruang lingkup keperawatan, penelitian keperawatan. Yang ketiga, pertimbangan etik dalam pelaksanaan dalam penelitian keperawatan. Yang keempat, studi kepustakaan, yang di dalamnya nanti memilih buku, sumber yang relevan, dan penelitian dalam penelitian keperawatan. Bagaimana mengutip hasil-hasil penelitian, dan bagaimana menuliskan keputusan sesuai dengan literatur. Yang kelima, kompetensi komponen penelitian, yang di dalamnya ada latar belakang penelitian, formulasi masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konsep penelitian, definisi operasional, menyusun hipotesis, membuat desain penelitian, menetapkan populasi penelitian, mengambil sampel penelitian, dan bagaimana membuat alat pengumpul data, prosedur pengumpulan data, dan menganalisa data. Setelah tahu
gambaran singkat mata kuliah metodologi penelitian ini, saya akan sampaikan teknik pembelajaran dalam mata kuliah ini, yaitu dengan menggunakan pendekatan DIE, yang artinya delivery, yang artinya bagaimana saya menyampaikan perkuliahan metodologi penelitian ini agar dapat dipahami oleh mahasiswa. Ada beberapa cara yang digunakan. Yang pertama, metode ceramah. Yang kedua, metode diskusi. Yang ketiga, SCL, yaitu Student Centered Learning. Nah, khusus untuk metode SCL ini belum secara maksimal dapat dikerjakan. Namun demikian, sedikit demi sedikit mencoba untuk melaksanakan meskipun tantangannya memang tidak mudah. Yang selanjutnya, interaction. Dalam berinteraksi dengan mahasiswa untuk melaksanakan perkuliahan selama masa pandemi ini yang hampir 2 tahun berjalan, ada beberapa media yang saya gunakan. Yang pertama, Zoom Meeting, di mana media Zoom ini saya gunakan untuk menyapa, berdiskusi, menyampaikan penjelasan materi, dan bertanya jawab, serta latihan-latihan mengerjakan soal, serta seminar dari tugas mahasiswa secara berkelompok. Yang kedua, Google Classroom. Media ini saya gunakan untuk menyampaikan materi, tugas mahasiswa, dan mengumpulkan tugas mahasiswa serta absensi. Selanjutnya, media WhatsApp. Media ini saya gunakan untuk memberikan mahasiswa pengumuman, menyampaikan pertanyaan, pendapat, dan untuk mengirimkan link untuk ujian mahasiswa. Yang selanjutnya, assessment. Bagaimana saya akan mengukur penilaian proses pembelajaran yang dilakukan di kelas. Pada pertemuan pertama perkuliahan saya dengan mahasiswa, saya senantiasa menggunakannya untuk menjelaskan rencana pembelajaran studi, yaitu RPS, yang salah satu item penjelasannya pembobotan penilaian. Adapun pembobotan penilaian yang saya gunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kuis. Saya beri bobot 10%. Ujian mid semester diberi bobot 30%. Ujian akhir semester diberi bobot 30%. Dan tugas mahasiswa diberi bobot 30%. Dengan skema penilaian yang telah saya sampaikan di awal perkuliahan ini, dengan harapan mahasiswa dapat mengatur strategi dalam mengikuti perkuliahan secara baik dan dapat memperoleh nilai hasil secara maksimal. Selanjutnya, pada pertemuan pertama perkuliahan ini, saya juga gunakan untuk melakukan kontrak perkuliahan dengan mahasiswa. Di dalam kontrak perkuliahan tersebut, ada beberapa hal yang saya sepakati dengan mahasiswa. Yang pertama, perkuliahan saya lakukan sesuai dengan jadwal yang telah dibuat oleh ketua program studi. Yang kedua, keterlambatan mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan diberikan toleransi sampai dengan 10 menit perkuliahan berjalan. Yang ketiga, keterlambatan saya sebagai dosen itu 15 menit dari jadwal yang telah ditetapkan. Yang keempat, pengumpulan tugas mahasiswa diberikan batas waktu yang telah ditetapkan, dan jika terlambat maka dianggap tidak mengumpulkan tugas. Yang kelima, kontrak perkuliahan senantiasa saya terapkan kepada para mahasiswa dan diri saya untuk melatih disiplin dalam mengikuti perkuliahan dan melaksanakan perkuliahan dengan harapan kami, mahasiswa dan dosen, menjadi pribadi-pribadi yang disiplin serta dapat menghargai waktu. Demikian yang dapat saya jelaskan terkait dengan mata kuliah yang saya ampu. Selanjutnya, saya akan memberikan cuplikan perkuliahan secara daring dengan menggunakan Zoom Meeting. Selamat mengikuti. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun, alhamdulillah, kita pagi ini dapat ketemu di perkuliahan mata kuliah metodologi penelitian.
Hari ini kita akan membahas tentang populasi dan sampel. Untuk mengingat kembali apa saja desain penelitian yang ada, mungkin ada yang masih ingat tentang pembahasan kemarin, apa saja desain penelitian itu? Desain penelitian survei sama studi kasus, Pak. Kemarin sudah kita bahas dan mudah-mudahan ingat, nanti masih kita bisa tindak lanjuti untuk yang lain, bisa untuk belajar lebih lanjut. Nah, pada hari ini setelah kita tahu desain penelitiannya nanti misalnya desainnya survei atau mungkin studi kasus atau mungkin eksperimen, itu silakan nanti bagaimana cara mengambil, bagaimana populasinya, bagaimana cara mengambil sampelnya. Nah, jadi kita hari ini akan membicarakan tentang populasi dan sampel dan bagaimana cara mengambil sampel. Perlu diketahui bahwa hampir seluruh penelitian itu hanya dilakukan terhadap sampel dan bukan terhadap seluruh populasi. Namun demikian bahwa hasil penelitian atas sampel tersebut diberlakukan untuk seluruh populasi. Nah, kira-kira demikian. Bahwa populasi yang besar ini itu adalah wilayah. Jadi ada wilayah tertentu yang terdiri dari objek dan subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti. Jadi populasi ini yang menentukan nanti peneliti. Di mana populasi itu mau diambil, itu peneliti. Ya, kita yang menetapkan dulu. Yang di dalamnya di sana nanti akan ada objek dan subjeknya yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu. Ada karakteristik tertentu. Misalnya seperti apa ini? Kalau di misalnya wilayah populasinya ini kelas 2A. Populasinya siapa? Berarti semua yang ada di kelas 2A itu adalah populasi. Misalnya kelas 2A ini adalah populasi, dianggap sebagai populasi, jadi semua yang ada di dalam kelas A itu mahasiswanya itu adalah populasinya. Karena kita sudah menentukan wilayahnya itu adalah kelas 2A. Mahasiswa yang ada di dalamnya itu namanya populasi. Nah, terus yang sampel yang mana? Terus sampel itu apa? Bagian dari populasi yang memiliki karakteristik dari populasi tersebut. Baik, terima kasih. Nah, jadi sampel ini adalah bagian daripada populasi yang besar ini. Yang karakteristiknya sama. Kalau tadi saya contohkan, wilayahnya itu kelas 2A, populasinya adalah kalian yang ada di dalamnya, terus kita mau mengambil sampel. Karena satu kelas ini ada 40, katakanlah begitu. Tapi kita pengen mengambil sampel, supaya tidak 40-40-nya kita ambil. Kita teliti, tapi sampelnya saja. Nah, berarti bagaimana cara mengambilnya? Nanti cara mengambilnya dinamakan dengan teknik sampling. Nah, tapi besarnya nanti kita akan ukur bagaimana besarnya sampel yang akan kita tentukan. Nah, tetapi untuk sampel ini yang ada di sini berarti nanti salah 1 atau salah 2 atau salah 5 bahasanya. 5, misalnya kita ambil sampelnya 5. Atau sampelnya 10. Siapa yang menentukan sampel? Sang peneliti. Yang penelitinya harus tahu dulu. Saya seorang peneliti akan meneliti wilayahnya kelas 2A. Populasinya mahasiswa yang ada di kelas 2A. Sampelnya saya menentukan 10 orang dari 40. Nah, 10 orang itu yang menentukan peneliti.
Nah, ke-10 tadi itu diambil dari kelas Populasi. 2A sebagai wilayah daripada populasi. Gitu. Misalnya ini, Ferry Nur Hidayat kelas 2A. Ferry saya ambil. Ya. Anissa saya ambil. David saya ambil. Terus nanti siapa lagi? Ada Winda saya ambil. Nanti ada siapa lagi sih? Siapa saya ambil. Jadi sampai dengan 10. Kita menentukan 10. Nah, itu namanya sampel. Nah, bagaimana menentukan 10 orang itu tadi? Nanti kita lihat di bagaimana cara mengambil sampel. Nah, tapi ke-10 ini tadi dibilang sebagai sampel. Yang nanti, yang setelah diambil sini, nanti diambil datanya, setelah diambil datanya, dianalisis, dikembalikan lagi. Nah, bahwa hasil daripada sampel yang telah diolah ini tadi, datanya telah diambil, ini akan mewakili populasi di kelas 2A. Walaupun yang diambil hanya 10 orang, tapi 10 orang itulah mewakili populasi yang ada di kelas tadi. Selanjutnya, kita akan melihat langkah-langkah mengambil sampel. Yang pertama, tentukan target populasi. Kalau tadi kelas 2A itu yang menentukan peneliti. Saya tentukan saya akan meneliti kelas 2A. Nah, populasinya targetnya mana? Berarti kelas 2A itulah yang menjadi target populasi. Nah, selanjutnya seorang peneliti dia harus membuat daftar elemen unit populasi. Jadi buat daftar nama dari A sampai Z, daftar nama populasi tadi di kelas 2A. Didaftar, ini berarti A, B, C sampai dengan 40. Kalau isinya populasinya 40. Itu langkah yang kedua. Langkah yang ketiga, menentukan sumber informasi. Nanti siapa yang akan kita ambil, siapa yang akan kita wawancarai, siapa objeknya nanti. Nah, gitu ya. Langkah yang keempat, menentukan jumlah sampel. Berapa sih sampel yang mau kita ambil? Itu adalah langkah yang keempat. Yang langkah yang kelima, menentukan teknik mengambil sampel supaya dianggap bisa mewakili. Jangan asal compot. Misalnya saya suka Ferry, saya ambil. Saya suka David, saya ambil. Bukan begitu. Tetapi nanti ada caranya, yaitu yang dibilang dengan teknik mengambil sampel. Dalam mengambil sampel, besar dan kecilnya sampel tadi, kita akan mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama, ketelitiannya. Bagaimana nanti bisa dianggap teliti? Yang kedua, keyakinan. Berapa sih keyakinan kita terhadap sampel yang kita mau teliti tadi? Bisa 95% keyakinan kita, bisa 90% keyakinan kita, atau mungkin 90% atau 99% misalnya itu. Itu adalah keyakinan. Nah, bagaimana menentukan sampel, besarnya sampel? Cohen dan rekan-rekannya memberikan secara jelas dan mudah dipahami. Misalnya penelitian yang korelasi itu butuh sampel 30, kausal komparatif itu butuh 15, penelitian survei itu bisa butuh 100, atau mungkin 50. Nah ini ditentukan, baru ditentukan saja oleh Cohen. Tapi ada cara yang harus dipertimbangkan. Apakah 100, apakah 150, atau 500, atau hanya 10, itu ada beberapa hal yang harus kita pertimbangkan. Yang pertama, biaya. Seberapa besar sih kita punya biaya? Atau seberapa besar sih nanti kita mampu membiayai? Karena nanti semakin besar populasinya akan mempengaruhi biaya yang dikeluarkan. Biaya seperti apa? Lah kita datang ke sampel, ke objek penelitian itu kan, kalau itu survei kita harus tanya, harus ini. Nah, itu perlu biaya. Nggak mungkin kita minta tolong orang lain atau kita datang sendiri itu dengan gratis, dengan biaya.
Yang kedua, waktu. Kalau semakin besar sampelnya atau ya sampel yang kita mau ambil, yang mau kita wawancara ya atau yang mau kita teliti tadi, itu semakin besar itu akan semakin lama waktunya. Nah, cukupkah waktu yang kita miliki untuk melakukan penelitian dengan jumlah sampel yang kita rencanakan tadi? Semakin besar, semakin lama. Semakin kecil, semakin lebih cepat. Tapi tolong nanti akan harus diperhatikan bagaimana tingkat kepercayaan dan bagaimana tingkat itu tadi, yang dua tadi. Itu. Selanjutnya adalah populasi. Kalau populasinya cuma sedikit, biasanya bisa saja diambil semua. Karena cuma sedikit, misalnya cuma 50. Wah, cuma 50, kenapa harus kita sampel? 50 kita ambil semua saja, misalnya ini. Atau cuma ada 20 ini populasinya, kita ambil semua. Tapi begitu populasinya 1000-an, 2000, bahkan mungkin lebih, apa mungkin kita lakukan dengan sebanyak itu? Ya, nah itulah gunanya sampel. Jadi pertimbangannya tadi itu. Yang selanjutnya penelitian yang bersifat merusak, dukungan administratif dan jumlah peneliti dan sumber daya. Tuh. Nah, ini ada Slowin ya, rumus Slowin yang dibuat dalam rangka bagaimana kita menentukan jumlah sampel. Ini yang telah banyak digunakan oleh para pakar, para peneliti, mungkin ini sudah bisa teruji ya. Ini di mana N kecil ini sampelnya, N besar ini adalah populasinya, N kecil sampel populasi dibagi dengan 1 ditambah N besar dikalikan interval keyakinan dikalikan 2. Ini, jadi kira-kira begitu. Ini rumusnya. Ini rumusnya. E-nya nanti E-nya mau pakai 0,5 atau 0,01. 0,05 atau 0,01. Tergantung nanti penelitinya. Misalnya mau 90% tingkat keyakinannya berarti 0,05. Kalau 99% berarti nanti 0,01 yang kita gunakan. Tergantung nanti penelitinya. Nah, ini saya contohkan. Saya kasih contoh. Ya, populasinya ada 700. Ini contoh yang lain, ini berarti populasinya ada 700 orang karyawan. Misal ini, contoh saja, ada 700 karyawan. Yang terdiri dari ada bagian pemasaran, ada bagian produksi, ada bagian administrasi. Artinya ini di dalamnya ada sub-sub tersendiri karena ini di sebuah perusahaan. Tapi tanpa melihat bagian-bagian ini, kalau kita ada populasinya 100, pertanyaannya besarnya sampel ada berapa? Besarnya sampel ada berapa? Langsung saja dimasukkan. Kalau yang kedua ini jumlah masing-masing sampel nanti langkah selanjutnya, tapi langkah yang pertama yang ingin tahu jumlah sampel. Kira-kira seperti ini. N tadi apa? Populasi ya. Untuk N besar, Pak. Populasi. N ini sampel. N kecil sampel. N kecil sampel ya. N besarnya populasi. Berapa besarnya tadi? Populasinya 700, Pak. Populasinya 700, terus dibagi 1 ditambah N 700 dikalikan E-nya. E-nya kita anggap 0,05 dipangkatkan 2. Ketemunya 254,54. Nah, karena ini orang, komanya lebih besar dari 5, kita anggap kita naikkan menjadi 24,5 ya. 24,5 bukan 25,6. 24,5. Nah, ini jadi sampelnya berapa dari 700 populasi?
255. Nah, ini. Kalau lebih lanjut kita misalnya ingin tahu bagian pemasaran itu tadi ada 300, bagian produksi ada 250, bagian administrasi ada 150, itu langkah selanjutnya. Kalau memang mau bagian-bagian ini diketahui, misalnya diwakili oleh berapa, oleh bagian pemasaran, diwakili oleh bagian produksi sekian orang, dan bagian administrasi sekian orang. Ini dari 250 ini nanti bisa saja dibuat seperti ini. Itu langkah selanjutnya. Nah, contoh yang kedua. Kalau populasi mahasiswa kebendaharaan wacana 125, rumusnya ini. Ya. Populasinya. Berapa besar sampelnya kalau jumlahnya sekian? Nih, jadi kira-kira jumlahnya dengan rumus tadi dimasukkan, kira-kira 9 ketemunya akan menjadi 95. N-nya berapa? Kalau kita balik lagi, N-nya berapa di sini? N besarnya 125. N besarnya. Nah, N besarnya 125. Kita akan mencari berarti N kecilnya, sampelnya berapa? 125 dibagi dengan 1 ditambah 125 dikalikan 0,05 dikuadratkan. Ketemunya akan menjadi 95. Nah, jadi sampel dari 125 mahasiswa kebendaharaan wacana tadi 95. Kalaupun toh mau dicari misalnya tingkat 1 15, tingkat 2 ada 75, tingkat 3 ada 35. Berapa masing-masing? Nah, ini bisa saja dibuat seperti itu. Nanti yang mewakili siapa? Ini. Nah, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ada yang bisa dimanfaatkan dan adik-adik semua. Bagaimana menentukan populasi, bagaimana menentukan sampel, dan bagaimana cara mengambil sampel. Besarnya sampel, bagaimana cara mengambilnya. Dengan beberapa pertimbangan-pertimbangan di atas tadi. Sebelum saya akhiri, mungkin adakah yang ingin ditanyakan? Kalau cukup, kita akhiri pertemuan hari ini. Sekali lagi, sebagai statement closing kita, dalam melaksanakan penelitian, besarnya sampel itu harus dihitung secara benar, dan pengambilan datanya nanti juga harus benar-benar yang valid. Jangan sampai nanti pengambilan datanya asal-asalan, sehingga hasil penghitungan, hasil penelitian kita, apa itu hasilnya tidak bisa kita pertanggungjawabkan, atau mungkin kesalahannya semakin banyak. Mungkin itu pertemuan hari ini, dan untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan ketemu. Kalau tadi besarnya sampel sudah kita hitung, kita ngambil, bagaimana teknik samplingnya. Teknik samplingnya nanti pada pertemuan besok nanti kita akan ketemu dengan mata kuliah ini, dan pada minggu depan kita akan ketemu untuk membahas tentang teknik sampling atau teknik mengambil sampel. Kurang lebih mohon maaf, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.